kapitalisme melahirkan jiwa-jiwa yang rakus terhadap dunia. Ya, kapitalisme melahirkan jiwa-jiwa yang rakus terhadap dunia. Sebuah sistem yang dilahirkan dari kaum kafir penjajah untuk menjajah, untuk imperialisme di negeri-negeri seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Kapitalisme menjalankan sebuah akidah sekulerisme namanya, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Sistem yang memisahkan aturan dari kehidupan. Aturan negara tidak boleh diatur dengan agama. Aturan negara diatur hanya dengan aturan manusia. Jadi di sini sekulerisme itu mengatur bahwa segalanya diatur oleh manusia. Sejak kecil, seseorang telah ditanamkan bagaimana memisahkan agama dari kehidupan. Sejak dari lahir, sejak dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, itu ditanamkan bagaimana sekulerisme, bagaimana memisahkan agama dari kehidupan. Jadi seseorang itu yang terpikir bagaimana bisa hidup di dunia, bagaimana memikirkan materi dan materi. Maka yang terjadi, seseorang itu hanya ingin memiliki segala apa yang ada di kehidupan di dunia ini. Maka yang terjadi rakus terhadap dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dengan sempurna bumi ini, dunia ini, bahwa semua penuh dengan kenikmatan. Sumber daya alam contohnya, dengan tanah yang subur, lautan yang penuh kekayaan, semuanya hanya untuk manusia. Sumber daya alam yang menyimpan berbagai macam kekayaan seperti hasil bumi, tambang, emas, perak, dan segala sumber daya alam lainnya. Itu sebenarnya untuk manusia. Tetapi karena ada sebuah sistem kapitalisme yang terjadi, semua itu dimiliki secara individu. Dengan cara apa? Dengan investasi. Dengan cara apa? Dengan penanaman modal. Dengan apa? Dengan jeratan hutang ribawi. Itulah sistem yang dijalankan kapitalisme. Maka yang terjadi di dunia ini adalah kesengsaraan, bukan kesejahteraan. Kezaliman, bukan keadilan. Seperti mana yang kita lihat saat ini, bagaimana rakyat merasakan kesengsaraan, bagaimana rakyat tidak merasakan keadilan. Itu semua buah dari kapitalisme. Kapitalisme melahirkan jiwa-jiwa yang rakus terhadap dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan semua ini hanya untuk manusia, supaya mereka bisa merasakan kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia itu berseteru atas 3 hal: api, air, pada rumput, yang semuanya itu dimiliki secara umum, bukan secara individu. Kalau itu dimiliki secara individu, maka yang terjadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, kesengsaraan, ketidakadilan, itu yang terjadi. Maka kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang khalifah, untuk menjadi seorang pemimpin, harus berlaku bijak. Jangan sampai kita memanfaatkan segala hal itu untuk diri kita sendiri, tapi kita itu bermanfaat untuk yang lain. Segalanya jangan dimiliki sendiri. Maka seorang pemimpin harus bijak. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ini, mengelola semuanya untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, seorang khalifah sepatutnya lah
menerapkan aturan yang datang dari Sang Khalik yang berupa Al-Quran, As-Sunnah, ijtima sahabat, dan kias. Itulah sumber hukum yang untuk mengatur sumber daya alam yang ada di dunia ini. Nah, dengan aturan itu maka akan menciptakan sebuah keadilan, maka akan menciptakan sebuah kesejahteraan, dan tentunya kapitalisme akan tersingkir sendiri. Mereka akan menghilang dari bumi ini dengan adanya sistem aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sebagai seorang khalifah bisa menjalankan sistem ini dengan sebaik mungkin, yaitu dengan menerapkan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.